Misa kenaikan hari Kamis 9 hari yang lalu, Yesus sudah menyatakan kepada para murid, "Kepadaku diserahkan kuasa surga dan bumi." Maka setelah itu kalau Anda ikuti misa harian, Anda akan tahu bagaimana kemudian Yesus memperlakukan orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana Yesus memberikan hal-hal yang besar dan ajaib bagi orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan. Saya juga sudah beberapa kali mengkhotbahkannya. Nah, kali ini lebih dahsyat lagi. Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan murid-murid Tuhan. Di antara mereka tentu saja ada Maria, Bunda Tuhan, yang dalam Kisah Para Rasul disebutkan menanti-nanti sambil berdoa hingga Roh Kudus itu datang. Dan ketika Roh Kudus datang, dalam bacaan yang pertama dan kedua tadi kita tahu bagaimana orang-orang heran dengan fenomena religius yang aneh yang dibawa oleh para murid-murid Tuhan ini. Mereka berbicara dengan bahasa mereka di kampung halamannya yang jauh. Ada yang dari lahir di Roma, ada yang dari Parsia dengan bahasa Parsi, ada orang Arab, ada orang-orang dari berbagai macam daerah di sekitar Palestina, ada yang berbahasa Yunani, dan mereka semua bisa memahami apa yang diucapkan oleh orang-orang Galilea. Kita harus tahu dulu orang Galilea itu orang apa kalau dalam konteks sekarang ini. Orang Galilea adalah dalam konteks sekarang ini ya, saya katakan ini mirip seperti orang-orang yang tinggal di tepi Danau Paniai. Danau Paniai itu di mana? Danau Paniai itu 30 menit dari Nabire letaknya, dengan pesawat tapi jadi naik ke gunung. Nah, dengan pesawat itu di barisan pegunungan Jayawijaya. Nah, di situ ada danau, namanya Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi. Nah, Danau Paniai yang paling besar, dan di situ ada orang-orang orang-orang Ekari. Ada misi Fransiskan, misi Yesuit, dan gak jauh dari sana misi Domestik Kuspan Agung Jakarta. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang-orang ini rata-rata itu jago ngomong dengan bahasanya sendiri. Tapi kalau ngomong bahasa Indonesia tuh agak susah. Kami berkarya di wilayah orang-orang semacam ini dan kami berbicara, lalu kemudian nanti yang disebut katekis itu akan menerjemahkannya. Maka kalau kemudian orang-orang itu bingung, kok orang-orang Galilea ini bisa ngomong Itali, bisa ngomong Latin, bisa ngomong Yunani, bisa ngomong Arab, bisa ngomong bahasa Turki. Mereka bingung. Orang Galilea ini kan orang kampung, kok mereka bisa ngomong seperti itu? Inilah yang saya sebutkan beberapa kali dalam misa-misa harian kita, dan juga dalam minggu kemarin juga saya sampaikan fenomena religius yang dibawa oleh gereja. Salah satunya ini. Dan hari ini Yesus menetapkan lagi satu karunia Roh Kudus bagi para muridnya, dan itu juga berarti bagi Anda.
Anda punya kemampuan mengampuni dosa orang. Kalau kemudian Anda katakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Kalau dosanya Anda ampuni, maka kemudian dosanya Dia ampuni. Dan kuasa ini diberikan secara khusus kepada para imam. Tapi saya kira dalam pengertian yang umum juga kepada Anda semua. Kemarin saya menerima pengakuan-pengakuan dosa dari anak-anak. Ada anak-anak mengaku dosa demikian. Pastor, saya mau mengaku dosa. Dosanya apa? Saya terlambat bayar hutang pada papa saya. Itu dosa pertama. Lalu dosa berikutnya, saya melawan papa saya. Terus berikutnya, saya mencuri uang mama saya. Wah, saya mulai curiga nih gitu. Saya mulai curiga nih. Kamu melawan papa kamu itu apa? Ya, papa tagih hutang pada saya, suruh saya minta uang pada mama saya gitu. Tapi saya kan gak mau minta uang dari mama saya, jadi saya curi uang mama saya buat bayar utang papa saya gitu. Jadi ini satu hal yang unik ya, satu hal yang menarik buat saya anak-anak kecil ini dan bagaimana keluarga mendidik mereka gitu ya. Pinter juga bapaknya ini ya, bapaknya ini kasih uang ke mamanya gitu kan. Lalu kemudian anaknya ini minta uang jajan, bapaknya bilang ya udah ini papa hutangin ya, nanti kamu mesti bayar. Pada saat tenggat waktu tiba, dia belum bisa bayar, kamu ambil uang mama kamu buat bayar utang pada papa gitu ya. Nah, menarik juga ya. Akal-akalannya suami macam gitu tuh lumayan juga. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya nggak tahu apakah ini sungguhan terjadi atau enggak, atau mungkin saya salah dengar, tapi ya sudah, ada satu hal demikian. Kira-kira dosanya kita ampuni enggak? Hah? Ini anak-anak ini umur 9-10 tahun. Dosanya kita ampuni enggak? Kita ampuni. Yang kita kejar siapa ini? Bapak Ibu saudara saya terkasih, hal-hal semacam ini menjadi penting buat kita. Kenapa? Karena anak yang ngaku dosa ini termasuk anak baik. Kenapa anak baik? Pertama, dia itu dapat kesempatan mengaku dosa itu karena dia mau terima komuni pertama. Sehingga kemudian dia itu mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Anda semua sekarang ke gereja, apakah Anda mempersiapkan diri menyambut tubuh Tuhan enggak? Siapa yang tadi sebelum misa itu ngerokok? Cuman saya doang. Ya, oke. Siapa yang makan dan minum? Karena waktu saya kecil ada aturan dari keluarga saya, gak boleh makan dan minum sebelum terima komuni. 1 jam sebelum misa udah gak boleh makan, gak boleh makan permen, gak boleh makan somai, gak boleh makan bakso. Beberapa keluarga yang dekat dengan saya dan ada di sekitar saya itu masih seperti itu juga. Nah, ini satu hal yang saya pandang baik. Anak ini termasuk anak baik karena mempersiapkan diri menyambut tubuh Tuhan. Itu alasan pertama. Yang kedua, anak ini anak baik karena dia mengakui dosa dan kesalahannya. Sementara di media sosial, di berita-berita yang kita dengar, coba deh lihat. Orang ngaku salah,
Ketika apa? Ketika ketangkep dan ketika kesalahan yang dia buat itu jadi viral. Kalau nggak ketangkep dan nggak viral dan nggak ketahuan, nggak bakalan mereka ngaku gitu kan. Jadi anak kecil ini punya keberanian luar biasa. Orang nggak akan tahu kalau dia ngutang sama bapaknya. Dan orang juga nggak akan tahu kalau untuk bayar utangnya itu dia nyolong duit maminya yang dapat dari bapaknya juga gitu kan. Jadi ini muter aja di modal di dalam keluarga itu ya. Bagus juga itu. Bapak Ibu saudara saya terkasih, yang jelas hari ini Roh Kudus datang dan karunia terbesar Roh Kudus yang saya rasakan adalah sukacita. Roh Kudus memberikan sukacita karena melepaskan kita dari segala macam persoalan, masalah, penderitaan, hal-hal berat yang kita alami dalam hidup. Ketika kita bisa senang melihat orang lain senang, itulah saat Roh Kudus bekerja. Ketika bisa tertawa, ketika sahabat-sahabat lain juga tertawa, itulah saat Roh Kudus bekerja. Ketika kita bertemu dengan orang yang berduka dan kita bisa membuat dia bersukacita, itu lebih-lebih lagi Roh Kudus bekerja. Yang jelas, Roh Kudus tidak bekerja ketika ada orang berduka cita dan kita justru tertawa bersukacita karena dia berduka cita. Itu pasti bukan karya Roh Kudus. Itu pasti ada sesuatu yang salah yang terjadi. Semoga Allah terus memberkati kita, mencurahkan rahmat-Nya yang besar dan berlimpah kepada kita, dan kita menjadi kuat mengarungi hidup yang penuh dengan tawaria serta berbagai macam dinamika ini. Sator are potenet opera rotas, Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Amin.